aksesnya langsung ke server sendiri, domain admin LDS sendiri, secara CDN, bisa NPM, bisa YARN, bisa Composer, bisa Git juga. Saya lebih prefernya itu pakai Composer, teman-teman. Jadi mungkin versi ini kita akan coba dengan menggunakan Composer. Sebelumnya saya juga diinfokan kalau teman-teman sudah familiar dengan Composer. Jadi mungkin pertama dulu saya coba eh, buat foldernya dulu. Coba dari awal. Oke, sorry. Oke, di sini saya akan buat untuk saya ini ibaratnya masih install awal untuk CI, tapi saya cepat aja. Misalkan project kita kali ini namanya Library Information System atau singkatannya LIS. Misalkan. Jadi kita enter, kita install, tinggal tunggu. Enaknya install pakai Composer itu kita sudah tinggal komen, semua sudah langsung diinstal, tidak perlu manual untuk dependensinya satu-satu. Kalau sudah, kita tinggal masuk ke folder LIS-nya, kemudian kita buka di VS Code. Saya lebih suka VS Code untuk eh, editornya. Oke, di sini kita sudah punya fresh untuk project LAS kita. Jadi biasanya saya itu kalau pertama kali membuat project selalu eh, mengcopy dulu untuk INV-nya. Dan di sini saya komen untuk buka komennya. Jadi supaya bisa terlihat apa errornya nanti kita buka dengan development. Kalau sudah, sekarang saatnya kita oke, sebelumnya kan sudah paham ya, familiar ya visi untuk CI4. Jadi yang paling tadi NVC-nya yaitu model controller and view. Jadi semua itu sudah ada di sini di app-nya. Kita saat ini tidak perlu menggunakan modul. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di real project di real perusahaan itu pastinya nanti banyak eh, rekannya ya, kolaboratornya, ada programmernya, nggak cuma kalian saja, ada banyak. Nah itu biasanya kita ada pembagiannya menggunakan modul. Jadi semakin besar project yang kita kerjakan, pembagiannya akan dibuat modul. Nah, kalau misalkan untuk yang skala kecil untuk testing kita langsung tanpa modul, nanti kita kontrol model dan view-nya akan jadi satu semua di sini. Oke, sekarang kita coba untuk pertama yaitu install dulu admin LTE-nya. Jadi tadi kan sudah kita buka dokumentasinya dari admin LTE itu sendiri. Di sini ada panduannya. Kita coba pakai Composer. Kita tinggal copy aja. Jadi kita nggak harus programmer nggak harus hafal semua komen. Mungkin hanya tinggal tahu bagaimana cara menggunakannya, paham basicnya, secara fundamentalnya seperti itu. Kita tinggal copy paste saja untuk komposernya, nanti akan jalankan. Kalau komposernya tidak ada masalah, akan terinstall dan nanti akan terinstalnya itu di folder vendor. Oke, sudah selesai. Kita buka VS Code-nya. Di sini folder vendor sudah ada folder admin LTE-nya. Di sini kita tinggal copy ke folder public. Nah, di sini nanti folder public ini kita untuk bisa mengakses resource dari admin itu sendiri, dari dari CSS sampai JavaScript-nya, dan plugin dependensi yang dibutuhkan dari template tersebut. Misal, oke, sekarang kita pakai komen aja ya untuk copy paste-nya foldernya. Jadi dari CV vendor masuk ke admin masjid, untuk admin LTE kita masukkan ke dalam public. Public kita kasih nama admin LTE. Oke, sekarang sudah masuk di sini, sudah tercopy admin LTE-nya. Oh iya, mohon maaf. Ini saya lupa komennya harus folder, harus ada minta. Oke, sudah masuk di sini. Oke, ini tidak perlu sih sebenarnya. Oke, saya hapus saja dulu.
Mohon maaf, saya ulangi lagi. Oke, sudah. Langsung masuk di sini isi-isi dari admin LD itu sendiri, template. Ada build, ada this. Nah, this ini dalamnya yang kita butuhkan. CSS, image, sama CS-nya. JavaScript-nya sama si file CS-nya. Oke, kalau sudah sekarang kita baru mulai masuk ke codingannya. Oke, sekarang sebelum mulai codingan untuk apa namanya? Oke, coba kita testing dulu ya. Kita coba testing dulu CI-nya. Kita buka di localhost. Ya, berjalan dengan baik ya. Dan kita di sini kita coba buat namanya dashboard ya. Saat ini kan belum ada rootnya ya. Jadi ketika kita membuka untuk rootnya di sini, dashboard ini akan nanti kalau di CI3 biasanya ini langsung ke controllernya. Tapi kalau di CI4 seperti Laravel. Jadi semua framework sebenarnya sama konsepnya. Entah itu Laravel, CI, II, atau Filecoin, atau Symfony, dan sebagainya. Semua dasarnya sama MVC. Jadi sebelum sebelum ini rootnya apa URL-nya ini semua harus kita daftarkan di config namanya routes. Nah, di sini kita masukkan di sini untuk metodenya yaitu ada get, ada post, ada put, ada delete. Tapi yang sering kita pakai adalah get sama post. Jadi untuk get itu adalah untuk masuk ke dalam untuk misalkan kita type di browsernya URL-nya apa. Kalau post itu adalah ada HTTP request yang membawa body yang akan kita kirim ke server seperti itu. Nah, kita langsung aja get dashboard tadi kita tulisin. Nah, di sini nama URL-nya, kemudian di sini nama controllernya. Kan di sini dashboard. Namanya ini di sini cara membacanya adalah ini URL-nya dashboard, ini controllernya controllernya dashboard atau bisa dashboard controller sembarang lebih prefer karena misalkan penamaannya harus sama nanti nama filenya. Misalkan kita kasih nama dashboard controller fungsinya adalah index. Nah, di sini kita bisa membuat di dalam folder controller. Di sini folder controller, copy aja masih ada ya, teman-teman tidak perlu membuat baru karena nggak harus dihafalkan juga. Ini namanya dashboard controller.php. Oh, sorry. Oke, sini sudah kita tinggal samakan namanya dan tadi namanya mengacu ke dashboard controller. Di sini juga filenya ke dashboard controller, kelasnya juga sama dan fungsinya index. Sini kita coba dulu. Loh, bapaknya kemana ini? Maaf teman-teman, kepental di Zoom. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai di dashboard controller. Izin share screen lagi. Oke, ini kita coba dulu untuk dashboardnya. Tadi kita muncul tes. Sekarang kita bagaimana cara implementasi
template admin LTE ke dalam cek kita LAS Library Information System. Eh, Pertama sebelumnya kita sudah buat rootnya dashboard, kemudian yang kedua ada buat layoutnya. Jadi kita nggak bisa kita akan buat tampilannya itu satu full halaman ya. Jadi misalkan di sini nanti di view-nya ini misalkan welcome message. Nah, di sini kita kan ada satu yang ini defaultnya dari bawaan CI4-nya. Ini ada satu full dari CSS, HTML sama JavaScript-nya. Ini di semua di satu file PHP. Jadi misalkan kita membuat file lain, kita juga akan secara konsepnya akan meload semua ini. Tapi kita tidak perlu menulis sebanyak ini codingannya. Jadi kita buat parsial, itu nanti kita buat nama ada folder khusus namanya layouts. Layout ini nanti yang akan membawa eh, daripada LDE itu sendiri. Nah, di sini layout ini kita buat satu folder utama, satu file namanya template.php. Nah, template.php ini nanti akan membawa semua file ini yang dari bawaannya admin LTE ya, khususnya ya. Nanti kita pastikan ke sini. Oke, sebentar. Source-nya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini saya memang copy paste ya teman-teman ya, tidak perlu dihafal, tapi istilahnya kita mempelajari struktur-strukturnya. Yang terpenting itu, karena sebenarnya kita nggak perlu programmer, nggak perlu harus menghafal, harus hafal setiap kelasnya, setiap ininya. Tapi yang penting kita tahu bagaimana cara menggunakannya, cara mengkompos ini semua sehingga bisa di reusable, bisa dibuat parsial, bisa dibuat modular yang lebih. Nah, di sini pas ada header, ada body, ada ini badinya di sini. Nah, di sini bawaannya CI itu sama metode. Di sini kita bisa mempecah yang biasanya tadi itu ada di headernya ini ada banyak metadata, ada metanya, ada title-nya, ada CSS-nya, ada stylingnya. Itu bisa kita pecah. Ini masuk nanti di dalam file head sini. Di sini juga nanti untuk navbarnya, bisa untuk sidebarnya, dan di sini kontennya. Nah, di sini nanti ada kontennya untuk rendernya. Jadi, setiap file nanti kita tinggal extend aja dari template ini yang sudah nanti diimplementasikan sama admin LTE. Nanti kita extend, tinggal langsung isi kontennya apa. Jadi nggak perlu setiap file itu kita harus menginclude semua ini, gitu, semua line ini, gitu, semua styling dan CSS apa scriptnya. Oke, ini sudah kita punya template-nya seperti ini. Ini bisa teman-teman cari di dokumentasinya atau misalkan ya ini pasti teman-teman sudah familiar ya dengan AI, bisa generate dengan AI juga untuk formatnya seperti apa. Yang pasti kita buat modular. Ada header, ada navbar, ada sidebar, gitu yang bisa dijelaskan. Oke, sekarang sudah buat ininya. Kita sekarang buat yang parsialnya yang ini tadi. Ada head, navbar, sidebar, footer sama script. Oke, kita sekarang buat di sini folder lagi namanya parsial. Dan di sini ada tadi kita pertama buat headnya dulu. Oke, headnya dulu di sini isinya adalah metadatanya. Ini kita ganti bisa ini adalah title-nya nanti masuk di browser itu eh header apa namanya title browsernya apa title halaman bangsan library information system. Nah, di sini nanti template-nya yang akan kita ubah. Nah, ini sebentar, tapi kita coba siapkan dulu satu-satu. Tadi sudah head kabarnya.
Oke, di sini daftarnya sebenarnya ini semua ada di dokumentasi ya teman-teman. Cuma saya lebih mempercepat aja. PHP, sidebar PHP. Dan nanti kita sesuaikan. Ini mungkin namanya kita ganti Library Information System. Nah, di sini nanti nama menu-menunya ya. Tadi yang disebut Pak Yunus ada master buku, master mahasiswa. Nanti kita sesuaikan lagi. Untuk footer. Ini footer ini adalah misalkan ini JavaScript-nya biasanya juga di sini di footernya. Dan nanti bawaannya apa? Oh, bisa dibawa sini atau bisa dibuat di script. Kalau nggak salah di sini ada script ya. Nah, ini bisa dipisah JavaScript sama footernya bisa. Ini footer seperti copyright-nya dibuat dari kapan dan sebagainya. Oke, sekarang kita sudah ada template-nya semua. Sekarang kita tinggal menyesuaikan dengan admin LTE-nya. Jadi di sini tadi kita sudah masukkan di public LTE-nya. Di sini ada disk, ada CSS, SPS sama pluginnya. Kita tinggal sesuaikan aja. Template-nya kita ganti di sini admin LTE. Di sini oke, pluginnya kan sudah ada di sini ya. Sekarang yang disknya, CSS-nya kan kita ganti template jadi admin LTE. Oke, ini untuk headernya. Sekarang kita cek di navbarnya tidak ada untuk import untuk URL-nya. Ini juga sama, tidak ada di footernya aman. Script-nya sekarang. Nah, biasanya yang terkait CSS sama JavaScript. Ini LDI. Oke, sekarang sudah jadi istilahnya sudah ada. Template ini sudah menginclude semua ini. Sudah ada semua. Sekarang untuk oke untuk dashboardnya ini kita coba buat pattern view. Nama view-nya adalah misalkan index atau dashboard, sorry, lebih baik dashboard. Nah, di sini kita tinggal buat view-nya di sini, namanya dashboard.php. Nah, di sini kita tinggal extend. Bentar. Nah, di sini kita tinggal extend aja untuk template-nya tadi. Kita tinggal extend. Sini ada konten sama konten header. Nah, ini sebenarnya konten header kita tidak perlu sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita contoh ya, konten headernya seperti ini. Oke, nah di sini ini eh, saya anggap teman-teman sudah familiar ya dengan kelas-kelas ini ya. Jadi ini kelasnya dari Bootstrap. Ini ada row, ada call. Ini nanti yang akan membentuk eh, istilahnya tata aturan dari view-nya. Jadi biar kelihatan di tengah. Kalau apa namanya di Bootstrap itu ada konsep saya lupa namanya istilahnya itu dia pakai kayak semacam grid gitu. Jadi dibagi satu baris itu ada bagi menjadi 12 bagian. Nah, ini kalau misalkan dibuat 6 untuk row-nya berarti itu adalah setengahnya. Nah, ini nanti muncul data mahasiswa di setengahnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Untuk yang di sini kita coba saya ketikkan aja section content. Oh, sorry. Oke, section sini tes misalkan. Oke, kita cek dulu ya. Rootnya sudah ada dashboard, manggil dashboard controller, fungsinya index. Kita pastikan, oh index sudah ada, dashboard controller, ada fungsi index. Kita return view dashboard. View dashboardnya juga sudah ada, sudah extend. Oh sorry, ini dia layouts. Nama layoutnya adalah template. Oh ya benar, layoutnya template di sini.
Kita lihat dulu lagi layout template-nya, ada layout partial navbar, parsialnya ada navbar, ada sidebar, ada kemudian ada footer, ada clip, sudah ada semua. Jadi bedanya include sama render section ini adalah include ini akan memanggil codingan-codingan yang tadi sudah dipecah. Sedangkan render section ini nanti yang akan dirender. Jadi ketika ada satu file, ini bawaannya CI ya, teman-teman. Jadi ada satu file yang ini akan mengextend seperti ini tadi, extend layout template. File ini akan di-extend, maka ini nanti akan menampilkan ini semua dan bisa kita masukkan render sectionnya tadi. Ada content header, ada konten. Nah, nanti yang kita masukkan ke dalam section ini kita panggil section content header dan konten ini ada tes itu nanti akan masuk ke dalam sini begitu. Jadi istilahnya ini adalah template. Jadi kita nggak usah setiap file itu nggak perlu langsung satu satu codingan full ini yang template ini ya dari HTML full ini kita copy paste untuk semua file nggak perlu. Jadi kita tinggal extend seperti ini. Ini benar-benar membantu sekali ya secara tampilan. Oke, sekarang kita coba apakah ada error. Oke, kita sudah punya tampilan pertama ya teman-teman. Ini untuk tampilannya, untuk LAS-nya kita, Information System. Ini apa bawaannya. Jadi kalau pakai template ya, tampilannya akan mengikuti template-nya. Nah, karena sudah disiapkan kelas-kelasnya, CSS-nya, tiap kelas itu punya styling masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman ini adalah back-end misalkan, atau eh, ada project dan malas untuk perlu effort lebih untuk membuat eh, tampilannya, tinggal pakai template yang gratis itu lebih preferable ya. Atau teman-teman beli template di luar sana yang berbayar juga bisa. Tapi salah satunya ini konteksnya adalah advantage seperti ini. Jadi kita cuma codingan ini pakai dashboard ini itu menampilkan ini semua. Nanti kalau misalkan kita buat tampilan lain, misalkan tampilan tadi selain dashboard ada tampilan menu misalkan list menu. Ini kita buat menu. Kita pakai dashboard controller dulu aja ya teman-teman ya. Untuk testing aja, dashboard controller, list menu. Oke. Jadi di ini controller nanti ketika akan user mengetik rootnya menu ini, nanti di dashboard controller kita harus punya function namanya tadi list menu. Kita buat nama property functionnya adalah public function list menu. Ini tidak perlu, tidak perlu. Oke, sekarang kita tinggal return view aja dulu. Return view misalkan namanya adalah menu misalkan. Tidak perlu ini. Oke, namanya menu. Berarti nanti kita harus punya view-nya itu adalah menu di view. Oke, view ini kita harus punya file namanya menu.php. Oke, di sini misalkan daftar menu. Ini sementara dulu. Oh ya, saya lupa. Kita harus pakai extend ini. Nah, di extend kita copy aja. Extend. Oke, kita coba ini dulu. Misalkan tampilnya seperti apa. Oh, kosongan. Tadi kita ada nampilkan di view-nya. Oh, kosongan ya, teman-teman ya. Nah, sini kita tinggal menambahkan. Jadi bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Ini fungsinya data mahasiswa itu. eh, Data mahasiswa itu berupa untuk apa konten header seperti konten seperti apa dan ini teman-teman tidak harus seperti ini ya, ini bisa fleksibel namanya. Misalkan kita kasih nama header gini aja, ini konten, ini juga nggak masalah. Jadi sorry, masih di template-nya ya, di sini ya kita kasih nama header. Selama sistem ini dipakai ini header ini konten, di sini juga bisa ini diganti header tetap berjalan.
Jadi untuk penamaannya, sorry, harusnya di dashboard. Nah, di dashboard juga sama, tidak tidak sampai error gitu karena ini namanya kita kasih nama header. Jadi ini adalah bagian headernya untuk dan kontennya gitu ya. Misalnya ini konten dari tampilan dari satu halaman ini ada kontennya. Nah, ini kontennya. Jadi tiap file cuma ada ini aja. Kontennya, sini ada headernya, konten headernya sudah ada kontennya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan. Misalkan ini intinya adalah ada daftar apa tadi daftar buku ya buku di sini. Maka di sini nanti kita tinggal apa namanya untuk codingannya langsung setelah extend langsung daftar buku di sini langsung tampilan tabelnya atau formnya begitu. Oke, itu untuk pengenalannya aja. Eh, Lumayan ya. Oke, setengah jam. Mungkin sekarang kita langsung ke prakteknya untuk membuat ini ya menunya ya. Saya tadi lupa nama daftar menunya itu kalau nggak salah master buku, master member itu ya. Sementara dua itu dulu ya teman-teman ya. Jadi kan ada dashboard, ada masih mana. Ini nanti kita bisa memanfaatkan istilahnya di sini ini nama menunya sebenarnya kalau teman-teman sudah menerapkan sudah terhubung dengan database. Jadi nama daftar menu ini nanti tinggal ambil dari database. Jadi nggak perlu lagi hardcode, istilahnya kita nulis codingannya satu-satu dengan URL-nya tidak perlu. Jadi sudah langsung didaftarkan di database-nya, misalkan pakai Postgre atau MySQL, itu teman-teman sudah tinggal apa namanya, tinggal didaftarkan aja, udah otomatis. Nanti ini list menunya tidak perlu diubah codingannya langsung daftar dari database-nya, dari tabelnya. Oke. Oke, sekarang kita coba dulu konteksnya yaitu master buku. Oke, sekarang tadi kita kembalikan dulu ya teman-teman list menu ini masih belum utuh. Kita coba perbaiki dashboardnya dulu. Menu ini saya hapus dulu aja biar lebih rapi, nggak bingung. Oke, sekarang ini adalah atau ini navbarnya saya coba oh nggak usah ya ini navbarnya saya masih belum pilihan ini enaknya kasih apa ini ya biasanya home di sini ini kayaknya nggak usah deh ini kayaknya nggak usah atau ini tidak apa-apa gini aja home jadi home ini nanti balik ke kita kita di role di href-nya href ini kalau diklik adalah navigasi URL browsernya itu ke base URL slash nah, base URL slash itu adalah bawaannya CI oke ini tidak apa-apa kita kasih ini aja untuk sidebar-nya sekarang sidebar-nya enaknya yaitu ada dashboard halaman ini dashboard ini kemudian kedua adalah master buku nah di sini master buku ini di sini kan ada beberapa struktur ya teman-teman ya. KML ya. Ini saya punya teman-teman sudah familiar istilahnya. Karena mungkin kalau jelasin satu-satu mungkin akan panjang. Jadi di sini untuk sidebar ini kita pakai div. Ini kelas sidebar bawaannya dari admin LTE ya teman-teman ya. Jadi nanti akan menampilkan seperti ini navbarnya. Kemudian di sini ada tag navnya dari HTML-nya. Ada unordered list sama list itemnya di sini. Nah, di sini itu nah ini kelas-kelasnya seperti ini. Data widget ini cuma data atribut aja. Ini nggak wajib. Yang wajib itu adalah kelasnya karena kita berkaitan dengan tampilannya, dengan segi stylingnya. Oke, sini ada nav item. Ini yang wajib ya teman-teman ya. Nav item ini kelas utamanya di sini nav sidebar. Di sini semua sebenarnya ada di sini ya teman-teman. Yang maaf saya sampai lupa untuk jelaskan dulu. Izin di sini ini sudah ada semua. Jadi di sini teman-teman juga membaca ya teman-teman ya. Istilahnya sebagai programmer itu sangat penting untuk bisa membaca dokumentasi.
baik itu CI, baik itu Bootstrap, itu teman-teman minimal harus punya, ya harus minimal membaca. Karena itu dasarnya kita untuk tahu pakai apa, bagaimana itu semua dari dokumentasi. Jadi sering-sering baca dokumentasi, memang bahasa Inggris ya teman-teman ya, jangan takut. Misalnya sini sebenarnya gampang kok sebenarnya bahasa Inggrisnya. Tinggal atau kalau bingung tinggal di copy paste saja ke ChatGPT nanti teman-teman paham. Nah, ini di sini penjelasannya. Jadi layoutnya dari admin itu ada ini konten utamanya, kemudian ada preloadernya juga. Teman-teman di sini tinggal menerapkan aja di situ. Tinggal dibaca ada downloadnya. Nah, sekarang untuk komponennya. Nah, komponennya ini ini nah yang tadi kita copy paste. Ini salah satunya yang tadi yang di navbar tadi. Nah, ini navbar ini salah satunya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tinggal di copy aja di sini navbarnya ke tangan saya copy ya ini semua ya. Navbarnya saya copy ke navbar tadi yang sudah kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah tampilannya. Nanti otomatis tampilannya juga akan mengikuti seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah kan sudah sama. Nah, sini sudah sama, sudah seperti tadi di dokumentasinya. Makanya kita sangat penting tahu terkait dokumentasi itu. Oke, jadi di sini ada main headernya. Teman-teman bisa melihat ada berbagai macam opsi ya. Ada yang seperti ini, yang ke kiri tampilan menunya. Ada yang dia center ke tengah seperti ini, ke center gitu atau expand ya. Ya ini teman-teman tinggal suka-suka aja mau pakai yang mana. Teman-teman baca ini penggunaannya seperti apa. Ini untuk sidebar-nya seperti ini. Untuk dokumentasinya ya, ada banyak di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Kembali lagi untuk yang navbarnya. Oke, ini sudah ini sidebar saat ini. Ada dashboard, ada master buku. Nah, yang ini yang ingin saya bahas adalah font awesome. Jadi, yang teman-teman lihat di sini seperti ada ikonnya ya. Ada ikon seperti gas, apa, seperti ini. eh, RPM ya atau istilahnya apa itu khususnya ada grup. Nah ini teman-teman bisa nyarinya sebenarnya harusnya ada di dokumentasinya admin LTI. Sini harusnya ada untuk font awesome-nya. Tapi kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa langsung search aja di sini font awesome yang gratis misalkan yang free. Hanya di sini bisa kita load langsung, kita panggil langsung lah ya. Teman saya mau buat di sini itu adalah master buku ini adalah buku ya. Coba kita cari di sini ikon buku, ikon books. Nah, sini ada salah satu contohnya. Yang oh, ini yang biasanya bayar. Kalau yang nggak ada promo biasanya ini yang gratis. Oke, di sini kita tinggal copy aja. Oh, ini ada FA Solid, FA Book. Kita tinggal nerapkan aja seperti itu. FA Book, ya otomatis tampilannya akan berubah. Nah, seperti ini. Oke. Master buku, kemudian ada master member. Nah, baru tadi yang master member itu yang ada usernya. Saya copy aja di sini. Master member. Oke, di sini mahasiswa. Oke, sini buku. Slash atau slash list book list book misalkan list user PS dan disarankan untuk apapun itu ya teman-teman misalkan kita ada custom class itu selalu menggunakan bahasa Inggris misalkan seperti itu. Eh, oke, sudah ada seperti ini ya teman-teman ya dashboard master buku master members. Tapi ketika kita klik oke ini sih larinya harus diubah jadi URL dashboard. Sini dashboard. Ketika diklik masuk ke halaman dashboard lagi, kalau diklik master buku ke list book,
Nah, ini tinggal kita mendaftarkan rootnya tadi ke roots di sini tadi. Di roots sini, di app config roots sini kita tambahkan satu list books. Nama misalkan namanya controllernya adalah book controller. Ini list menu nggak usah. Sama tadi ada satunya adalah users. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya di sini. Sekarang buat controllernya, teman-teman. Di sini ada book controller, PHP. Kemudian di sini ada tadi namanya controller. Oke, sekarang kita tinggal membuat fungsinya. Di sini ada index. Untuk list biasanya kita kasih nama index. Kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Apa maksudnya menghemat waktu. Sini dulunya bisa kasih nama ya Blackbook Index. Untuk user juga sama. Kita ganti jadi user controller. Dashboard view-nya juga sama index. Sekarang kita tinggal buat setelah kita buat controllernya dan fungsinya, kita tinggal buat untuk view-nya. Oke, sekarang view-nya kita masuk di sini. Kita ada tadi kalau misalkan yang dashboard langsung ke dashboard ya. Jadi dalam view-nya itu kita tinggal menaruh view-nya ada dashboard. Sekarang kita membuat folder karena di sini untuk part-nya ada users untuk indeksnya. Untuk file file indeksnya ada usersnya. Berarti kita harus buat di sini folder users. Sama tadi juga sama di sini ada folder books. Nah, di dalam sini baru kita bisa membuat file index.php. Oke, sekarang sudah ada semua. Kita tinggal extend tadi seperti di dashboard. Kita tinggal copy aja nih di user sama di booknya. Nah, kita perbaiki ya. Sini adalah daftar buku. Sini ada daftar user. Ini daftar pengguna ya. Pengguna. Kita coba dulu cara tampilannya. Nanti kita akan tambahkan formnya sama tabelnya. Semoga waktunya cukup. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman navigasinya. Untuk dashboard, daftar buku, master member, semua sudah bisa jalan. Oke, sekarang kita tinggal yang dashboard. Saya rapikan namanya adalah dashboard. LAS. Oke, kemudian di sini nanti kita ada tampilannya sendiri untuk daftar oh, list hasilnya ya. Oke, sebentar. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan barangkali. Oke, untuk Arifnya, mungkin di sini nanti kita ada root-nya sendiri, yaitu eh, create create book, create book. Oke,
Sekarang kita coba dulu lihat. Oke, sebentar. Kita coba lihat dulu tambah itu. Oh, kita kasih ada ikonnya juga. Ini plus, plus. Oke, kita coba refresh, teman-teman. Sebentar, tadi saya loadingnya di mana? Oh, di user story. Oke, sudah ya di sini ya. Tampilan kecil-kecil dulu seperti ini. Nah, nanti kalau diklik ada formnya sendiri, tampilan form untuk nambah bukunya. Atau ini tidak perlu ya. Ini sebentar. Data buku. Habis itu kita coba untuk tabelnya. Bentar. Oh ya, ini kan kita masuk dalam card. Card body, tabel responsif. Dalam sini kita bisa ngasih table kelasnya, table border, table slide, head, arah, BH, bulu. Oke, misalkan di sini ada, oh jangan bisa. Ini 5% ada. Oh, oke, benar sih. Nomor, sini ada judul buku, kemudian ini ada penulis, ada penerbit, ada tahun, terakhir adalah aksi. Kan seperti ini untuk tabel headernya. Kemudian di bawahnya sini ada tabel bodinya. Ini kita coba langsung kasih eh, ini satu. Oke, langsung di generate aja sama AI-nya. Kita misalkan buat 3 baris ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah bisa terhubung, sudah masuk ranahnya CRUD, create, read, update, delete, teman-teman sudah tidak perlu lagi hardcode seperti ini, sudah langsung load dari database-nya, data dari database-nya. Oke, ini misalkan buku satu, nulis satu, satu, ini adalah buku dua. Ini adalah- Oke, contoh seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Nah, kita coba refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Untuk tabelnya ya, ini adalah bawaan dari admin LTE juga. Yang otomatis adalah bawaannya Bootstrap. Dan nomor, judul buku, penulis, penerbit, tahun, stok, dan aksi. Oke, sekarang kita untuk nanti misalkan ada tombol tambahnya ya. Nanti harusnya kalau sudah dengan database, terhubung database, formnya yang diinputkan itu nanti akan masuk ke sini. Data-datanya untuk penyimpanannya. Oke, sekarang kita tinggal membuat untuk tombol tambahnya. Sebentar ini tombol tambahnya, mending saya perbaiki dulu. Tombol tambahnya saya ganti gini aja. Oh, ada gini. Oke, benar-benar. Hmm, tambah.
Oke, udah kembali ya, normal tampilannya. Sekarang kita tinggal membuat root-nya untuk tambah buku ini, yaitu create book. Nah, masuk ke sini, public function. eh oh ya, kita buat root-nya dulu ya, teman-teman ya. Ini root kalau untuk ini masih pakai get. Nah, oke, di sini kita tambahkan function-nya. Tidak perlu return type, return view, create. Oke, boleh postnya nanti. Nah, ini untuk postnya. Nanti ketika kita ada aksi untuk ngirim formnya, ini untuk aksi untuk masuk ke halamannya. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke halamannya. Kita buat view tambahan satu lagi di book, yaitu ini namanya adalah create. Ini adalah namanya create.php. Oke, sekarang kita sama seperti ini tadi, kita ada extend-nya, layout-nya, kemudian ke header-nya, konten header-nya tadi, oh tadi kita ubah ya, namanya jadi header. Misalkan ini adalah tambah buku. Kemudian di sini ada kontennya. Ini tes dulu, kita coba dulu. Oke, sudah masuk ya ke halaman create book. Kalau kita kembali lagi bisa ke menu master buku. Di sini sudah kembali, sudah bisa difungsikan, tinggal kita memperbaiki tampilan tambah bukunya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa disekan. Pak, saya izin bertanya, Ya, untuk bagaimana cara kita bisa tahu susunan query-nya buat ngebentuk menunya atau eh, yang ada di dalamnya itu gimana, Pak? Terkait susunan query-nya yang mau dimasukkan ke VL. oke baik. Mungkin yang saya tangkap ini codingannya ya. Kalau misalkan query-nya itu, oh ini udah masuk database, konteksnya Mbak siapa? Mbak Sareta ya? Ya, Ya, ini mau Pak, yang ditanyakan query-nya atau codingannya ya Mbak? codingannya, Pak, yang di Oh ya, VS codingan. Code-nya itu loh. Oh Ya, ya, ketika mau memasukkan ke dalam ininya ya berarti ya ke dalam codingannya di VS Code-nya ya. Jadi ya, sebenarnya teman-teman harus mempelajari istilahnya ya, minimal sedikit-sedikit tahu terkait HTML. Jadi sebelum sampai ke tampilan sebenarnya kita harus sebelum tampilan sini teman-teman harus mengetahui dulu istilahnya terkait HTML, terkait CSS sama JavaScript. Nah, itu eh, kalau di apa saya bahas mungkin terlalu panjang ya jadinya. Karena dia sampai untuk live ininya untuk pengerjaannya takutnya tidak nutut begitu waktunya. Cuma kalau ingin izin saya jawab itu eh, kita misalkan ya saat ini sudah ada AI ya, jadi istilahnya monggo dimanfaatkan. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalkan ini boleh atau tidak. Cuma kalau misalkan teman-teman ingin tahu setidaknya paham terkait codingannya, itu teman-teman harus paham terkait apa yang mau ditambahkan. Semisal aku ingin nambahkan ada tabel, di tabel seperti ini misalkan ya. Di sini di tampilannya sini kan tadi sudah kita terapkan ya ada template-nya. Jadi kita fokusnya itu di dalam kontennya di sini. Konten di sini ini kita fokusnya di sini. Nah, misalkan kayak ada judulnya. Nah, ini judulnya ini eh, apa sih tag HTML-nya. Nah, biasanya itu sudah ada semua terkait misalkan judul, paragraf, terkait misalkan tabel, terkait tombol, kemudian ada gambar, ada
banyak ya istilahnya di HTML, tag HTML itu. Jadi teman-teman misalkan bingung apa enggak apa-apa, enggak harus dihafal semua, tapi tahu apa saja sih komponennya. Nah, teman-teman saya saran mempelajarinya di W3 School. Di sini teman-teman apa namanya ini sangat-sangat membantu sekali ya istilahnya untuk mempelajari. Jadi teman-teman ingin misalkan untuk mempelajari untuk bisa membuat tampilan seperti ini, teman-teman harus mempelajari itu HTML, CSS sama JavaScript. Minimal HTML sama CSS saja dulu, itu masalah. Itu sudah bisa nampilkan seperti ini. Nah, kalau nggak, misalkan teman-teman cuma mempelajari HTML, CSS-nya itu kayak tampilan seperti ini, itu teman-teman nggak istilahnya tidak akan secantik ini gitu. Jadi CSS itu ibarat HTML itu adalah kerangkanya dari sebuah tampilan di browser dan CSS-nya itu adalah skinnya atau istilahnya kosmetiknya. Oh misalkan manusia ini ada apa tulangnya, ada tengkoraknya ya itu adalah HTML-nya. Tetapi apa dikuliti dikuliti sama apa muka sama sama kayak oh ini ada rambutnya keriting, rambutnya warna kuning, matanya warna merah apa iya, pupilnya warna merah misalkan. Nah, itu adalah CSS-nya. Ibarat seperti itu. Nah, teman-teman misalkan, ini ada HTML. Nah, di sini HTML ini ada banyak listnya ya, teman-teman ya. Di sini ada apa tagnya misalkan kayak tadi ya untuk apa namanya tabel ya seperti ini. Di sini udah sudah ada strukturnya seperti ini table TR ini table row, TH ini table head seperti itu. Jadi teman-teman dimasukkan. Atau biasanya teman-teman mungkin akan bingung di div sama kelas di div ini. Nah, bedanya apa div ini? Div ini adalah elemen untuk istilahnya dia adalah sebuah kontainer. Jadi misal seperti ini, tadi seperti, nah ini seperti ini ya. Ini adalah kontainer. Jadi di dalam kontainer ini kita bisa naruh apa saja, bisa naruh eh, judul, bisa naruh tom, bisa naruh tabel. Ya. Jadi kayak misalnya benar-benar ada kayak strukturnya begitu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Mungkin apa sudah bisa menjawab, Mbak? Iya, udah Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke tadi untuk tambah bukunya. Di tambah bukunya ini kita akan ada formnya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Ini oke, sudah ada div tadi, kontainernya, primary. Kemudian di sini di dalamnya ada enaknya cut header. Sini ada title, misalkan title, tambah buku. Oke, habis ada cut header, ada formnya. Ya, jadi kalau tadi kita apa istilahnya cuma pindah-pindah halaman. Kalau untuk misalkan nanti teman-teman sudah bisa terhubung dengan database, bisa proses untuk menyimpan data, mengupdate data, dan menghapus data, itu nanti ada hubungannya sama form. Form ini adalah untuk HTML yang menyediakan input dari user. Jadi ketika user itu membuka sebuah halaman website, kalau tanpa ada form itu mereka tidak bisa mengisikan apapun. Jadi mereka bisa nanti ketika dia tidak bisa mengisikan data. Jadi dengan adanya form ini akan membantu mereka membantu user untuk mengisikan data yang akan disimpan ke dalam server atau database. Di sini kita buat form action, kemudian di sini ada metode post. Ini yang saya ketikkan ini adalah shortcut ya teman-teman ya. Ini misalnya kayak gini saya bisa langsung bypass, langsung dapat generate codingannya, URL, book. Nah,
sama ini ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah teman-teman ketika membuat form itu harus ada namanya CRS field. Ini nanti memang ranahnya waktu CRUD, tapi saya cuma mention aja ini penting untuk dimasukkan ke dalam form. Jadi ini untuk keamanan supaya apa dikenali oleh browsernya itu adalah form yang post body-nya datanya itu aman. Kemudian di sini kita ada card body lagi, misalkan. Untuk formnya ada form group ada apa ya enaknya ya? Bingung sih. Oke. Oh ya judul buku. Oh ya enaknya input ya, input input. Oke. Ini aja dulu biar teman-teman nggak bingung. Name-nya adalah Jadi, jadi ketika nanti ada, misalkan kita ada form ya, ada form. Di sini tuh ada di formnya itu ada istilahnya uh, field, misalkan kayak misalkan buka di Google misalkan, di situ kan ada nama Google, terus di bawahnya ada fieldnya. Nah itu fieldnya itu kita harus mengasih nama, kasih name-nya. Misalkan ini judul, kelasnya adalah form control. Placeholder-nya, oh ya, ini sudah ada. Oke, misalkan salah satu ini dulu ya. Kita coba refresh. Oke, tambah buku. Nah, seperti ini. Jadi ini tambah formnya untuk tambah bukunya. Judul buku, nanti di bawahnya sini kita tinggal copy paste aja. Misalkan ada, tadi sesuai tabelnya ya. Teman-teman, kita sesuaikan tabelnya. Ada judul buku, ada penulis. Oke, ini langsung. Ya, copy aja. Sini adalah penerbit. Kemudian sini ada tahun, tahun terbit. Nah, jadi harus dipastikan name-nya itu selalu unik ya, teman ya. Jadi misalkan di sini nanti ada tiga, misalkan ini formnya untuk tambah buku. Jadi ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada tahun terbit. Ini name-nya ini yang di HTML-nya ini ketika nanti sudah terhubung dengan database, name-nya ini teman-teman harus pastikan selalu berbeda. Karena ini nanti ini akan dijadikan sebuah variabel untuk mengandung yang berisi dengan input yang diisikan oleh user. Jadi misalkan ini adalah judul, maka nanti apapun yang diisikan di sini ketika di submit nanti ada tombol submit di dalam form itu nanti akan masuk ke controllernya, fungsinya untuk bisa mendapatkan data ini itu adalah dari namanya ini tadi. Misalkan namanya judul, berarti ketika di PHP-nya nanti, misalkan kita ini kan anak CI pakai PHP, PHP-nya nanti untuk mendapatkan file itu dengan menggunakan variabel judul. Baru kita bisa mendapatkan apa yang diinputkan oleh user. Seperti itu. Oke, coba saya lanjutkan lagi. Setelah itu ada tahun, terbit ada stok. Sama stok buku, kalau sudah selesai. Baru nanti setelah itu ada tombol untuk simpan. Nah, putar button type submit ya ini. Kalau teman-teman ada untuk pluginnya akan ada AI yang membantu merekomendasikan. Soalnya kayak kita memang developer biar cepat ya karena dituntut cepat pasti kerjaannya. Jadi kita juga menggunakan AI untuk membantu percepatannya. Nah, ini wajib developer tahu terkait konsep dasarnya, terkait fundamental dari pemrograman. Misalkan ini web ya, jadi web programming itu apa aja tadi seperti apa HTML, CSS, JavaScript itu wajib kita tahu dasar-dasarnya itu. Sama pemrograman backend-nya PHP. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kembali kita refresh untuk formnya. Udah ada ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini
adalah formnya, form tambah buku, judul buku, ada isinya, ada title-nya judul buku, field-nya ada masukkan judul buku, ada penulis sama penerbit, tahun terbit, stok, dan nomor simpan. Nah, biasanya tadi kan saya sempat menyebutkan kalau kayak HTML itu tengkorak, CSS itu adalah kulitnya. Sekarang JavaScript itu adalah perilakunya. Jadi JavaScript itu adalah kayak otaknya yang dia ini menggerakkan anggota tubuh kita, istilahnya begitu. Jadi ketika misalkan user itu ada interaksi dengan formnya, JavaScript itu ranahnya adalah memberikan sebuah interaksi. Semisal nanti ketika kita klik simpan, jadi sebelum kita akan menyimpan, meneruskan ke backend, ke PHP, JavaScript bisa ditambahkan untuk ada proses validasi secara front end-nya, secara browser-nya. Jadi di sini nanti kita akan ada misalkan diklik ada tombol, ada modal pop up gitu. Pop up ini ada misalkan konfirmasi apakah Anda yakin akan menyimpan data ini. Nah, itu untuk memastikan user supaya lebih hati-hati misalkan ketika misalkan dia ternyata ada salah ketik langsung diklik simpan, wah, langsung nyimpan tanpa ada confirmation modal seperti itu akan berbahaya. Makanya ada JavaScript seperti itu, fungsinya animasi interaksi dengan user seperti itu. Bisa untuk interaksi, bisa untuk backend juga penyimpanan data, dan animasi juga bisa, misalkan ada loadingnya atau ada notifikasi pop-up-nya di sini, itu semua yang menggerakkan adalah JavaScript. Ya, jadi kelihatan seperti hidup gitu. Oke, sekarang kita coba untuk formnya masuk ke postnya create book. Nah, ini di postnya sini harus nambahkan create book root-nya masuk ke book controller, metodenya atau functionnya namanya store. Nah, sini kita tinggal nambahkan di sini public, nama functionnya adalah store. Nah, sementara ini kita akan return redirect ke list book. Karena kita belum ada proses menyimpan, gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti coba saya kasih apa istilahnya animasi berhasil begitu ya, ada modal nanti JavaScript-nya saya coba tambahkan di list book ini. Oke, nanti ketika kita misalkan klik ya tombol simpan ini nanti akan kembali ke sini. Nah, nanti ada notifikasi biasanya. Berhasil menyimpan buku ya baru. Row-nya, datanya nanti akan masuk ke sini. Kalau ini sudah bisa menambahkan dari database. Seperti itu. Ini untuk yang form simpannya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin saya kasih sedikit JavaScript ya, teman-teman ya, untuk menampilkan bagaimana sih JavaScript itu. Di sini bisa include script di sini. Oke, sebenarnya lebih baik saya tambahkan lagi render sectionnya di sini ya teman-teman. Oke, di sini aja kalau begitu render section JavaScript S, saya kasih pakai S. Nah, di sini kasih nama CS. Oh, ini harusnya saya kasih ini. Harus kasih, sebentar. Hmm, coba saya kasih alert dulu. Bisa tidak? Loadnya JavaScript-nya udah terload belum? Nah, kayak gini ya. Tes kayak gini. Ini adalah jauh JavaScript-nya. Nanti kita tambahkan tombol simpan. Jadi nanti tombol simpan, ketika kita klik simpan, itu nanti sebelum benar-benar menyimpan ada konfirmasi seperti itu tadi. Sekarang caranya adalah di tombol submit ini kita kasih ID. ID namanya save button misalkan. Nah, di sini ini harusnya admin P ini ada Java jQuery-nya. Bentar. Oke, coba saya pakai jQuery.
function. Oke, coba sini. Confirm. Oh, ternyata itu. Oke. Ini simpan. Buku berhasil disimpan. Misalkan kayak gitu. Nanti akan di-redirect ke URL tadi yang harusnya gitu. Nah, ini fungsinya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, memang ini teman-teman harus mempelajari sebenarnya, karena ini tidak bisa langsung semalam langsung paham. eh, apa, tidak bisa. Jadi harus membaca. Ini maksudnya gimana untuk. Jadi ini ada script jQuery. Jadi itu apa? jQuery itu adalah library atau framework untuk JavaScript. Biasanya JavaScript itu scriptnya lebih panjang. Nah, dengan jQuery itu script yang panjang itu akan apa ada yang lebih singkat. Nah, seperti itu. Nah, untuk admin LTE itu sudah ada plugin untuk jQuery. Kalau misalkan tidak pakai admin LTE, misalkan teman-teman sendiri, teman-teman harus import apa namanya library-nya jQuery seperti itu. Nah, ini untuk coba-cobaan seperti ini ya teman-teman ya untuk simpannya. Sekarang kita coba yang editnya. Kan tadi simpan berhasil. Sebentar. Mungkin dari sini teman-teman barangkali ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya teman-teman. Master bukunya tadi kurang edit, hapus ya. Sekarang edit. Edit ini nantinya kita ada rootnya. Misalkan edit ya di sini ya. Kita kasih base URL. Oh, sorry, pakai PHP. Nah, ini yang tadi yang saya tuliskan seperti ini adalah shorthand dari PHP Echo. Nah, jadi dalam sebuah makanya nama file extensionnya adalah PHP, .php, bukan .html, karena ini kan semua isiannya kan HTML ya. Nah, kenapa kok pakai HTML, bukan bukan pakai kenapa pakai HTML? Nah, itu alasannya adalah karena kita pakai framework PHP, frameworknya CI, CI basisnya PHP. Jadi kita bisa menselipkan script PHP di sini. Salah satunya adalah PHP Echo ini, yang saya tulis seperti ini, shorthandnya. Nah, base URL ini adalah eh, adalah bawaan daripada CI. Jadi ini adalah scriptnya dari CI. Base URL ini akan menampilkan satu URL kita, misalkan namanya nanti adalah lasuner.com misalkan. Nah, nanti di sini base URL ini kita nggak perlu nulis lengkap tadi domain kita. Tapi aja endpointnya apa setelah base URL itu edit book 1. Nah, ini adalah bawaan daripada PHP, bukan HTML. Makanya di sini ada script PHP, ada script apa namanya JavaScript, itu semua bisa dimasukkan di dalam file PHP ini. Gitu. Sedikit informasi, sedikit penjelasan. Book, sekarang sudah kita buatkan rootnya. Sekarang kita buatkan rootnya dulu. Di sini kita buat root get juga sama, karena ini cuma untuk masuk ke halaman ya, ke halaman aja. Berarti edit book ya, number. Oke, sini edit book number. Nah, di sini apa? Kok ada num-nya? Ini apa? Nah, ini adalah parameter. Jadi nanti kalau misalkan sudah berhubungan dengan database, num ini pasti akan sering digunakan karena num ini adalah misalkan adalah ID atau
tag atau istilahnya username dan sebagainya yang dia ini adalah identifier dari sebuah data gitu. Jadi ini nanti akan dikenali dan bisa diambil datanya dari sebuah tabel berdasarkan identifier ini. Misalkan tadi edit book 1. Nah, sini eh, seperti ini ya. Public function edit, ID, return view books, edit. Nah, sekarang kita tinggal buatkan view-nya edit di dalam folder book. Dan ini apa kok ada istilahnya ada ID. Nah, ini adalah array. Jadi teman-teman kalau sudah mempelajari struktur data, dan ini ada struktur data namanya array, ini ada bisa menyimpan banyak data dengan ada indeks dan datanya. Nah, indeksnya ID ini adalah nanti ketika di load di edit kita bisa mengakses variabel ID adalah ID ini tadi dari rootnya ini tadi dari num ini tadi. Num ini nanti akan jadi parameter yang akan masuk ke dalam function edit. Di sini akan menampilkan view book edit dengan ID yang tadi sudah kita usernya apa usernya klikkan itu ID-nya apa atau username-nya atau apanya yang identifier ini bebas. Nah, itu nanti yang akan kalau sini ada script PHP-nya di sini nanti untuk PHP untuk mengambil nah ini, untuk load data dari database seperti itu. Oke, sekarang kita buat dulu view-nya. Untuk view-nya tadi ada di dalam books ya, teman-teman yang namanya adalah edit.php. Nah, dalam edit ini sama kita kita extend template-nya, jadi nggak usah full up. Kemudian ini header-nya, edit buku, edit buku, dan konten. Oke, sekarang saya mau nyoba ini ya teman-teman ya. Mungkin yang terpenting adalah bagaimana caranya kita membawa data dari database. Misalkan ini tadi yang saya buat ini adalah end of script. Ini adalah script untuk mengambil data. Tapi datanya sekarang saya ibarat sudah punya data, namanya itu apa? Istilahnya data dari database. Misalkan ini ID-nya, misalkan dari ID tadi. Dan title-nya, oke, judul buku, sini adalah ID-nya. Kemudian di sini ada tadi penerbit ya, misalnya buat author aja, author, ada publisher, ada year, ada stock, angka. Dan seperti ini nanti data ini, array ini tadi yang ada indeksnya ID ini isinya ID, title ini judul buku. Misalkan ID-nya satu, berarti ID ini adalah satu, title-nya judul buku satu, autornya penulis buku satu. Dan ini semuanya nanti kalau teman-teman sudah CRUD, ini nanti ngambilnya dari semua. Seperti nah ini return view-nya adalah data di sini. Ini nanti akan bypass dari controller ke function-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal kalau saya sih karena edit itu biasanya mirip dengan form simpan, jadi kita copy aja dari form simpannya. Nah, copy aja buat mempersingkat waktu. Oke. Nah, di sini ada form edit buku, misalkan edit buku. Oh ini update buku ini untuk form URL untuk formnya untuk menyimpan namanya update buku. Ini judul bukunya. Nah, di sini baru value-nya kita masukkan. Caranya bagaimana mengambil, misalkan kita sudah buatkan ya untuk tampilan editnya ya. Saya coba tampilkan dulu. Edit ini kita klik edit. Ini ID-nya satu. Oke, ini yang ini cuma satu tok ini aja yang sudah ada ya. Saya coba update lagi di sini. Ini benar dua. Cuma dua yang ini tiga. Oke.
Sekarang kita lihat caranya gimana ngecek ID-nya. Teman-teman bisa hover mouse-nya. Di sini kelihatan ya di pojok kiri bawah itu ada edit book 1, edit book 2, edit book 3. Nah, di situ eh, adalah URL-nya. Nah, di sini yang kita bawa. Jadi ketika misalkan kita buka di sini, edit. Nah, formnya seperti form form simpan. Ini harusnya menampilkan isiannya tadi, data-data tadi. Nah, gimana caranya? Dari data ini tadi, kalau sudah terload, misalkan ini anggap kita terload dari database, ini nantinya kita tinggal menampilkan seperti ini. Caranya dengan mengisikan value. Nah, ini tadi value sama dengan PHP-nya, karena ini tadi variabelnya dari tab, kita pakai PHP. PHP Echo seperti ini author, publisher, year, stop. Nah, seperti itu. Nanti kita otomatis datanya sesuai yang sudah disiapkan dari ibarat seperti dari database. Seperti itu. Nanti ketika tombol simpan, nanti ada postnya untuk update book. Seperti itu. Nah, kita siapkan lagi untuk postnya, untuk update booknya. Mungkin itu yang terakhir ya, teman-teman ya. Book number. Ya, update. Di sini ada update. Nah, untuk sementara kita langsung redirect ke daftar buku tadi. Misalnya tadi, harusnya ini saya kasih confirmation ya, sebentar. Saya kasih confirmation aja di sini. On click. Ini adalah JavaScript-nya. Sebentar. Oke, sip. Oke, kita confirm. Kita Anda yakin menyimpan data ini. Oke, akan mengupdate. Oke, sekarang seperti ini. Klik. Oh, bentar, bentar. Iya, belum ada catatan. Harus unik. Bentar, open confirm. Hmm, oke, tidak jalan ya JavaScript-nya yang saya coba bagi dulu. Klik. Oke, sorry. Oke, misalkan kita klik. Selesai. Bentar. Ada sedikit. Klik. Ya. Ini dia. Jadi tadi ini saya nambahkan tadi kan kalau itu JavaScript-nya kan di sini, di script ini, di section JS. Nah, ini ini akan mendaftarkan untuk satu halaman ini. Tapi kalau yang di sini ini adalah inline JavaScript. Jadi saya menambahkan fungsinya JavaScript on click ini di hanya langsung. Jadi nggak di bawah sini. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau on click ini hanya untuk button ini aja. Tapi kalau yang kayak di sini, yang di script ada tambahan script di sini, ini bisa untuk identify untuk selektornya. Jadi ini namanya selektor. Kalau ada sini namanya, kalau itu biasanya cuma satu tombol. Tapi kalau ini dibuat kelas, maka semua semua tombol yang punya kelas save button itu nanti akan tertrigger sama JavaScript ini, sama fungsinya ini, begitu. Nah, sekarang kalau kayak gini sudah ya, jadi teman-teman ya. Makanya kan mengupdate data ini, klik OK. Kalau cancel, cancel. Kalau OK, nanti akan masuk ke postnya itu tadi. Yang dimana kita redirect akan ke redirect. Oke, sebentar update book. Ini sudah saya siapkan dulu nih update book. Oke, sorry. Harusnya seperti ini. Nah,
Oke, nanti akan kembali redirect ke listbook. Ini backup ini. Ambil kaki kan. Ambil ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini satu contoh yang untuk master buku. Mungkin yang saya ceritakan karena terkait untuk implementasi admin LDN-nya menurut saya sudah ter sudah terfasilitasi ya teman-teman di sini. Oke, sebelum itu ada yang ditanyakan.